Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Pak wabarakatuh. Jack. Selamat sore Pak Ali, selamat sore Pak Habibie. Selamat sore Pak. Sore, Pak. Oke, gimana kabarnya Pak Ali, Pak Habibie? Alhamdulillah luar Alhamdulillah, biasa. baik, Pak. Oke, baik. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ali sama Pak Habibie yang telah memenuhi undangan kami untuk melakukan kegiatan di sore hari ini. Di mana kegiatan yang akan kita lakukan pada sore hari ini, tentunya kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Ya, di mana kegiatan coaching ini terdiri dari coach dengan coachee. Yang berperan sebagai coach-nya itu adalah Pak Ali Mahfuz dan yang berperan sebagai coaching-nya adalah Pak Habibie. Untuk itu perlu kami tegaskan Bapak Ibu, Bapak, karena kegiatan coaching kita ini tentunya harus melalui proses, di mana proses yang akan kita lakukan adalah proses tirta, di mana mulai dari tujuan nanti sampai ke tanggung jawab nantinya, Pak yang berperan sebagai coach-nya nanti, ya pandai-pandailah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach kita. Ya, baik, pada kesempatan ini kami berikan kesempatan kepada Pak Ali sama Pak Habibie. Silakan Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak Jackson Hasibuan. Oke. Selamat sore Pak Habibie Hasibuan. Selamat sore, Pak Ali. Waduh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Kalau Ali, alhamdulillah sehat. Iya, Kalau Bapak sendiri gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Sehat juga, Pak. Baik. Oke. Izin ya Pak. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak loh. Karena orang Pak Habibie saya anggap memang luar biasa kesibukannya karena masih bisa menyempatkan diri untuk meluangkan waktu dalam kegiatan kita ini. Terima kasih ya Pak ya. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Saya yang berterima kasih, Pak. Sudah ada Bapak meringankan waktu kepada saya. Oke. Ngomong-ngomong ini Pak Habibie, saya pun kaget tadi malam pas saya buka handphone, di situ ada WA Bapak. Memang tumben ya, udah kalau nggak salah ini udah 1 bulan ini kalau nggak salah kita nggak ruang perjumpaan pun belum ya, udah lama ini nggak jumpa ya Pak Habibie. Iya, Pak. Memang lama lah. Nah, tapi yang saya ketahui biasanya orang Pak Habibie itu agak press gitu. Cuman ini di ruang Zoom kita ini agak, kalau boleh ambil kutipan bahasa anak zaman now sekarang agak galau saya tengok ini. Kalau boleh tahu ini Pak Bibi, kira-kira kalau boleh tahu apa ini yang mau kita bicarakan untuk sore hari ini Pak Bibi? Iya, Pak. Sebelumnya terima kasih, Pak ya, sudah ditanyakan tanpa memberitahu. Bapak ini. Iya gini, Pak. Di akhir-akhir ini memang agak galau gitu, Pak. Seperti yang Heeh, Bapak sampaikan, memang ada yang menjanggal di benak saya, Pak. heeh, Di kelas saya, ini masih mengenai pembelajaran, Pak, di kelas saya. heeh, Saya kan megang kelas 6, Pak. heeh, Jadi ada 2 orang heeh, di kelas saya, tingkat motivasinya untuk mengikuti pembelajaran memang menurun sekali, Pak. heeh, Jadi saya terbengkalai nanti, Pak, apalagi di akhir-akhir semester ini, takutnya nanti dia nggak lulus bagaimana gitu. heeh, Nampaknya nanti saya pula yang jadi wali kelasnya yang nampak gitu, Pak. heeh, betul betul. Oke, Makanya saya datang mengcalling Bapak lewat WA memang semalam pengen bantuan Pak, entah ada ide atau solusi dari Bapak boleh, gitu. boleh. Boleh, boleh. Oke, Bapak. Ini udah agak apa ya, seperti yang Bapak bilang tadi, kalau nggak salah tadi udah saya oret-oret ya, Pak ya. Bapak Mm-mm. sekarang posisinya di kelas 6. Iya Dengan Pak. kegalau tingkat, kalau boleh saya bilang ini udah memang galau sih. Wajar seorang guru itu memang tingkat kegalauannya ada, karena kita pengen muridnya kita kan meningkat. Jadi di Iya sini Pak. dari saya ambil ini kata Bapak tadi,
si anak itu ada 2 orang ya, kalau nggak salah. Iya, Tingkat Pak. motivasinya untuk belajar dalam proses belajar mengajar kurang ya, Pak ya. Jadi kira-kira harapan Bapak ini, menurut Bapak harapan Bapak ke depannya dengan kondisi yang 2 orang ini apa yang Bapak harapkan rupanya nanti? Ya, kalau harapan saya dalam posisi yang 2 orang ini, ya layaknya sebagaimana seperti anak-anak yang lain gitu, Pak. Takutnya nanti berdampak negatif sama orang itu, Pak. Hmm, hmm, hmm. Supaya sama rata lah tingkat motivasinya ingin mengikuti pembelajaran lebih giat lagi gitu, Pak. Hmm, hmm, hmm. Oke, Pak. Misalnya ini saya buat skala lah ini. Skala boleh dikatakan lah berapa ya? Kalau kita buat antara 1 dengan 10 dengan posisi yang Bapak rasakan sekarang ini dengan tingkat yang 2 orang tadi, notabene 2 murid Bapak ini yang motivasinya kurang, itu di posisi berapa sih kondisi yang sekarang, Pak? Yang realnya ini di posisi berapa ini? Kalau kita buat angkanya ya, Pak? Iya, iya Pak, benar sekali Pak. Kalau memang kita posisikan posisi skala standar anak yang sekarang itu, yang 2 orang, memang kalau saya rasa tingkat motivasinya masih 4 gitu Pak. Wah, ya Pak, ya Bibi ya. Iya, Masih 4. Berarti agak jauh makanya lah saya ya. agak murung gitu Pak. Jadi menurut Pak Habibie sekarang, kalau dari tingkat 4 yang Bapak bilang, yang Bapak harapkan ke depannya nanti itu kira-kira di tingkat berapa ini? Di skala Kalau harapan saya Pak, ya. Kalau harapan saya Pak maunya memang ya minimal 8 lah gitu Pak. 8 nanti mereka capai, udah alhamdulillah lah bagi saya gitu. Oke, yang tingkat 8 ini tentunya kan ada terobosan-terobosan. Kalau menurut Bapak Habibie Iya, sendiri, untuk mendapatkan 8 ini bukan mudah loh. iya, Kalau iya boleh Pak. tahu, bagaimana sih cara Bapak untuk mengatasinya nanti? Biar si anak ini motivasi untuk belajarnya bertambah gitu, entah meningkat, itu mendapatkan nilai 8 ini nanti. Iya Pak, kalau motivasi saya memang untuk membuat pembelajaran yang berbeda tentunya. Bagaimana supaya yang 2 anak ini lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran gitu Pak. Soalnya memang saya rasa, saya akui waktu-waktu dulu memang itu sering saya buatkan dalam pembelajaran memang masih metode ceramah gitu Pak. Jadi di dalam hal ini memang saya berpikir ya haruslah memang dibuatkan pembelajaran yang bervariasi lagi. Kita rencanakan dulu, memang sudah ada sih Pak rencana saya yang menukar metode di dalam pembelajaran gitu. Oke Pak, bagus ini. Kalau menurut hemat saya bagus sih untuk meningkatkan seperti yang Bapak bilang tadi, biar dapat dia nanti klop, dapat dinilai 8 ini. Yang pertama tadi usahanya dari biasanya pembelajarannya boleh dikatakan agak monoton. Ini Bapak ubah ya, kalau Bapak ubah menjadi pembelajaran yang bervariasi ataupun berbeda. Itu luar biasa sekali, saya salut, jempol. Terus ini kan nggak mudah ini Pak Habibie ya, apalagi anak kelas 6 loh. Nah, jadi ada nggak sih hambatan Bapak dalam membuat planning atau rencana nanti ke depannya biar motivasi yang 2 orang ini, anak kita ini ada gitu. Ada nggak? Iya Pak. Karena nggak mudah membuat rencana itu nggak mudah. Kalau menurut Bapak hambatannya Pak? Memang Pak, kalau hambatan pasti ada lah tentunya Pak ya. Mulai yang pertama, yang hambatan menurut saya pribadi dulu Pak. Hambatannya memang saya ingin sebenarnya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Iya. Jadi dalam hal pembelajaran itu kan ada 3 terdiri nanti. Berdiferensiasi proses, konten, dan produknya. Jadi dalam hal itu, tentu kan kita harus melibatkan media Pak. Entah pembelajaran, pakai InFocus. Saya memang harus membuatkan seperti itu. Tapi hambatan saya Pak, kalau sekarang memang
colokan listrik Oh. atau harus listrik di sekolah di kelas saya masih nggak ada, belum ada gitulah Pak. Jadi saya harus ribut membuat cok sambung yang panjang gitu. Iya. Iya, iya, iya. Betul, betul. Ada lagi mungkin? Ya, kemudian yang kedua hambatan, iya, hambatan kepada anak memang ya mau tidak mau Pak, memang harus dicoba dulu lah. Mana tahu nanti setelah saya rubah pembelajarannya dengan berbagai metode, ya anak yang 2 orang ini lebih bergiat lagi mengikuti pembelajaran gitu Pak. Itu hambatan yang kedua memang belum pasti, tapi ya gimana gitu ya Pak ya. Iya ya, saya memang dari pribadi nih, jujur dari hati kecil memang ini saya setuju banget kalau memang berbicara dengan hambatan ini ya Pak Bibi. Kalau izin ya, kalau mau bercerita sedikit, memang ada juga kawan kayak mana dibilang, dia pun mengalami pas seperti yang Bapak bilang tadi, bahwasanya dia mau anak didiknya itu dia masih 5 orang loh Pak Bibi. Sementara Bapak tadi cuma 2 orang ya. Bapak udah lebih bagus, dia 5. Cuman masalah pribadi tadi pas seperti yang Bapak Bibi bilang. Dia itu karena kita kan zaman sekarang harus iptek itu ya. Nggak mungkin kita pembelajaran kita seperti yang Bapak Bibi tadi bilang, pembelajaran kalau nggak salah berdiferensiasi. Karena kita butuh buat konten yang ini, yang itu, otomatis prasarananya juga harus lengkap. Sementara si guru tadi Pak ya, di sekolah dia memang nggak ada, tapi gurunya mau kreatif, dia mau biar pola belajar si anak itu lebih serius, lebih meningkat. Jadi saya setuju banget memang, ya itulah hambatannya. Terus yang pengen saya ketahui juga, di sini ada nggak nanti? Kan Pak Bibi bilang mau meningkatkan ke angka 8 ya, hambatannya ada dari pribadi Bapak, dari anak, terus apa ya dibilang yang mendukung kalau nggak salah ini. Untuk mendukung Bapak adakah kira-kira di sekolah nanti untuk ini? Kan biar si anak nanti apa motivasi belajarnya meningkat, yang mendukung Bapak di sekolah ada nggak kira-kira? Iya Pak. Oh baik Pak. Memang di dalam hal ini kalau masih sejauh ini Pak, yang mendukung saya untuk menerapkan pembelajaran di sekolah saya supaya minat anak yang kedua tadi yang saya ceritakan tentunya meningkat. Yang mendukung saya memang tentunya pertama kepala sekolah Pak. Cuman dalam hal itu ya masih dalam perencanaan gitu Pak. Tapi yang kedua ya mau tidak mau sesuai dengan harapan saya Pak, saya harus lebih giat untuk membuatkan atau merakit cok sambung gitu Pak. Oh iya ya. Kalau kepala sekolah mendukung sih Pak, mendukung banget gitu Pak. Selain kepala sekolah atau stakeholder yang lain mendukung? Ada Pak, operatornya. Oh iya. Operator. Itu nanti yang membimbing saya juga membuatkan infokus Pak gitu. Iya ya, luar biasa sekali ya mendukung Pak Habibie ini. Iya. Oke Pak Bibi. Ini pembicaraan kita ini kan ya kurang lebih cuman 15 menit ya. Kalau boleh tahu dari pembicaraan kita ini, Pak Bibi, apa sih yang dapat Bapak ambil ya dari pembicaraan kita yang kurang lebih 15 menit ini? Izin ya Pak Bibi, suaranya, mic-nya. Maaf Pak. Iya. Mungkin memang Pak kalau dalam kegiatan kita sore ini walaupun singkat ya Pak ya. Yang bisa saya simpulkan dari kegiatan coaching kita tentunya memang mulai alur yang pertama ya saya ingin cepat-cepat menerapkan di sekolah Pak gitu. Setelah selesai perbincangan dari Bapak, saya lebih mendapat ide baru, langkah terobosan. Pokoknya saya ingin cepat Pak mengaplikasikannya di sekolah saya gitu.
Wah, terima kasih Pak Ali yang sudah memberikan dorongan dan ide-ide cemerlang kepada saya, Pak. Oke, di sini tadi mau cepat ya. Saya pun mau bahasa zaman now juga. Saya pun ini mau kepo juga. Kalau seandainya pembelajaran dari pribadi Pak Habibie ini mau diterapkan, biasanya itu entah minggu depan atau berapa itu? Iya, iya Pak. Rencana saya memang Gitu. inginnya secepat mungkin. Cuman kalau langkah yang saya ambil 1 minggu, Pak. Seminggu lah. Ya. Artinya ini Pak Bibi ya, artinya dalam 1 minggu ini saya juga mau pengen sih progresnya bagaimana nanti setelah Bapak terapkan aksinya. Kalau boleh ya, 2 minggu depan boleh ya buat janji, saya pun kepengen ini bagaimana progresnya, apakah yang 2 orang notabene tadi itu meningkat nggak gitu ya, kira-kira dengan cara pembelajaran berdiferensiasi tadi. Boleh ya Pak Bibi ya? Ya, siap Pak. Ya, saya juga Pak. Pasti. Mana pula Pak, saya diamkan. Bapak udah bantu saya membuatkan ide. Pasti nanti saya telepon lagi Pak. Oke. Ada lagi sebelum saya tutup ini Pak Bibi. Ya, dari awal saya tengok ini wajahnya Pak Bibi udah mulai apa? Bagaimana perasaan Pak Bibi selama yang kurang lebih dalam kegiatan kita ini yang kurang lebih 15 menit aja, bagaimana perasaannya ini? Iya Pak, perasaan saya lebih senang Pak, lebih semangat lagi. Ya, yang tadinya muka saya masih murung, ya sekarang bisa move on lah. Saya udah bersinergi lah gitu Pak, atas bimbingan dan juga ide yang Bapak berikan. Oke. Jadi menurut hemat saya Pak Bibi udah ada perubahan ya, kalau boleh izin. Jadi makasihlah Pak Bibi ya, ini waktu kita, kebetulan saya pun ada lagi kegiatan yang lain. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak loh ini sama Pak Bibi, karena saya udah ditelepon, udah di WA. Tapi saya ingatkan ya, 2 minggu lagi ya Pak Bibi, saya kepengen nih loh, kepo bahasa sekarangnya, bagaimana ini yang notabene 2 orang ini, bagaimana ya, apakah nanti menjabat di skala yang 8 ya Pak Bibi, boleh ya Pak Bibi? Iya Pak, siap Pak, siap. Pasti Pak. Saya juga terima kasih banyak Pak udah mau berbagi dengan saya Pak. Oke, cukup sekian ya Pak. Selamat sore, iya, Pak, ya. Salam sama keluarga ya, salam bahagia. Iya Pak, selamat sore juga Pak, makasih banyak Pak. Wow, luar biasa sekali. Nah, di mana kegiatan coaching ini? Waduh, ada coach kita yang luar biasa sekali, Pak Ali, dan Makasih, Pak. coachingnya Pak Habibie. Karena coach memberikan pertanyaan yang berbobot, tentunya si coach itu semangat pula kembali. Oke, terima kasih buat coach kita yang begitu semangat, energik, yang sudah menggali tanpa disadari oleh coach. Sehingga si coach dapat menemukan ide sendiri tanpa ada bantuan dari si coach. Oke, akhir kata, coach kegiatan kali ini, Pak Ali, Pak Habibie, saya ajukan jempol. Makasih Pak J. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.